Shalom saudara, bersyukur kita bisa memasuki doa puasa hari yang keempat. Satu anugerah Tuhan. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita mau kembali merenungkan tentang kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu kali hidupku. Saya mengajak kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Siapa kita sebelum kita mengenal Tuhan? Siapa kita ketika kita masih tinggal di dalam dosa? Kita berusaha untuk menolong diri kita, tapi kita tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kristuslah sumber pengharapan itu. Kristuslah yang memberikan kita kekuatan. Anugerahnya itu yang membuat kita menjadi manusia baru saat ini. Dia yang mengubahkan hidup kita. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. Dia bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak ada hal lain. Bila kita mau terus memberikan hidup kita bagi Tuhan, kita sadar hanya karena salib itu, kita boleh menjadi umat Tuhan. Kita boleh dikasihi Tuhan. Kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Kita punya pengharapan. Kan kita tahu Kristus adalah bagian yang paling berharga di dalam hidup kita. Kalau besok kita akan merayakan Jumat Agung, apa yang saat ini ada di dalam hati kita? Mungkin kita yang masih bergumul dengan dosa. Mungkin kita yang masih bergumul dengan segala keakuan kita. Mungkin kita yang masih bergumul, Tuhan, tolong aku Tuhan. Dalam realita hidupku tidak mudah. Aku bergumul di dalam pekerjaanku, dalam studiku, dalam kehidupanku bersama dengan keluarga. Masalah di dalam relasi. Tuhan, jika aku merasakan kasih-Mu, aku mau hidup di dalam kasih-Mu. Aku mau terus merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Aku tidak lagi ada di dalam dosa yang kosong dan tanpa pengharapan. Karena Engkau begitu mengasihiku. Engkau mengasihi setiap kami. Bapa di surga, siapkan kami untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Menguatkan kami, menuntun kami, sehingga besok kami bisa mengikuti perayaan Jumat Agung bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita kembali boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, besok kita akan memperingati kematian Yesus di kayu salib. Tentu ketika kita melihat siapa Tuhan, Dia adalah Allah yang menjadikan kita sebagai umat-Nya.
Di renungan doa puasa hari yang pertama, bisa dilihat di YouTube Elion Palma juga, bagaimana dia menjadikan kita umat yang dikasihinya. Dan kita tahu dia pun adalah anugerah terbesar yang kita dapatkan. Keselamatan itu yang kita pegang. Dan itulah bagian yang paling berharga itu yang kemarin kita renungkan di hari yang ketiga. Saudara, kadang kalau kita coba pikirkan, untuk bisa menjadikan kita umatnya, untuk bisa mengasihi kita, untuk bisa memberikan kita anugerah keselamatan itu, untuk bisa membuat kita mendapatkan bagian yang berharga sehingga diri kita tidak kosong. Yang harus Tuhan lakukan itu apa, saudara? Kalau kita lihat di bagian ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah yang Allah lakukan. Ketika dia harus menebus dosa manusia. Allah tidak berdosa, dia tidak bisa datang langsung menyelesaikan ini. Dia harus menghukum manusia yang berdosa. Karena itu darah Kristus yang tercurah. Seperti darah anak domba menjadi korban penebusan. Kristus sendiri mencurahkan darahnya menjadi korban penebusan bagi kita. Karena itu dia adalah raja yang sekarang menjadi hamba. Dia adalah raja yang saat ini sungguh-sungguh menjadi manusia sepenuhnya yang datang untuk menggantikan manusia menghadapi hukuman dosa itu. Kalau kita lihat ini, inilah yang Tuhan lakukan karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita lihat, mengosongkan dirinya sendiri. Satu bagian yang begitu luar biasa. Tuhan mengosongkan dirinya sendiri ketika dia ada di dunia. Dia menjadi seorang hamba. Ketika dia datang, dia betul-betul menjadi manusia. Bahkan kalau kita lihat, kedatangannya dia sebagai bayi. Lalu dia menjadi manusia yang bisa mengalami semua perasaan manusia. Bahkan sampai dia harus mengalami maut dan kematian itu. Dia lakukan itu. Ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau kita lihat, bahkan cara kematian yang dia pilih pun adalah hukuman salib. Hukuman bagi kesalahan manusia. Hukuman bagi kita orang berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman itu dan ada di dalam maut. Tapi dia menggantikan itu. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia memilih jalan ini. Dia memilih jalan yang begitu mengerikan. Karena dosa saudara dan saya begitu mengerikan. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah adalah Allah yang benar dan adil. Dia harus menghukum dosa. Manusia mendapatkan hukum Taurat. Tapi manusia tidak bisa melakukan itu dengan tepat, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi masalah dosa Tuhan selesaikan. Dia mengutus anaknya dalam rupa daging, supaya bisa menggantikan kita yang ada dalam rupa daging. Supaya kita bisa dilepaskan dari hukuman dosa. Dan itulah yang kita peringati. Ketika kita besok memperingati kematiannya. Dia merayakan malam ini sebagai Kamis Putih. Merayakan memperingati Yesus yang ada di Taman Getsemani. Apa yang menjadi pergumulannya begitu berat? Dia bergumul di dalam doa, dia begitu berat karena dia tahu sebentar lagi puncak dari karyanya di dunia yaitu salib itu harus dihadapi. Kalau kita ingat waktu ada di salib, Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkanku? Ketika akhirnya Yesus ada di dalam maut, Yesus terpisah dengan Allah. Itulah yang orang berdosa alami, terpisah dari Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ketika dia mati di kayu salib, ketika dia mengosongkan diri, kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita yang selama ini mungkin kosong hati kita dan tanpa pengharapan. Karena Allah telah mengosongkan dirinya sendiri. Justru membuat kita sekarang menjadi orang-orang yang berpengharapan. Orang-orang yang memiliki masa depan.
Orang-orang yang saat ini di dalam hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Dan saudara, ketika kita merayakan Paskah, Jumat Agung, sudahkah kita betul-betul bersyukur atas apa yang dia lakukan? Dia memilih jalan ini bagi kita, saudara. Dia memilih jalan ini karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia memilih jalan ini supaya kita terlepas dari ikatan dosa dan maut. Dia memilih jalan ini supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Dia memilih jalan ini supaya kita boleh berelasi dekat dengan Dia. Tapi kadang, saudara, bukankah kita justru menjauh dari Tuhan? Kita kadang hidup di dalam hidup kita yang lama. Kadang kita tidak betul-betul datang mencari Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Jumat Agung. Kalau saat ini mungkin kita masih belum sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat kita, terimalah Dia sebagai juru selamat kita. Kalau kita mungkin masih sering mencari kesenangan, kita mundur menjauh dari Tuhan. Ketika Kristus mati di kayu salib, kita diperdamaikan dan boleh dekat dengan Tuhan. Mari ambil komitmen, Tuhan, aku mau terus dekat dengan Engkau. Aku mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kalau kita tahu kita begitu dikasih Tuhan. Dan saat ini kita masih terus terikat di dalam dosa. Kita terus terpuruk di dalam dosa kita. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kristus sudah selesaikan masalah dosa itu. Dan kalau ada dari kita yang khawatir dengan masa depan kita, kadang kita merasa khawatir, hati kita kosong. Biarkan Kristus yang ada di hati kita. Kita akan melihat. Kita punya pengharapan. Kita punya kehidupan yang kekal. Kita bukan lagi menjadi orang yang jauh dari Tuhan dan tidak punya masa depan. Jangan takut. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu berdoa. Katakan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai juru selamat kita. Akui dosa dan pelanggaran kita. Mengucap syukurlah untuk setiap anugerah Tuhan. Ambil tekad untuk mengikut Tuhan. Apapun yang menjadi isi hatimu saat ini untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Untuk meresponi kasih Tuhan yang begitu besar itu. Katakan di dalam doa kita. Karena Kristus mati di kayu salib bagi kita. Kita pun boleh berelasi dekat dengan Tuhan dan boleh berdoa. Kalau saat ini kita boleh berdoa ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh datang kepada Dia. Gunakan waktu berdoa ini dengan sebaik mungkin. Dekat dengan Dia. Bapa di surga, satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Kau Allah pencipta segalanya. Mengosongkan diri menjadi hamba. Bahkan mati di kayu salib. Kau turun ke dalam kerajaan maut. Menggantikan kami yang seharusnya dimurkai Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau tidak mau membiarkan kami terhilang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penebusan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami bukan hidup seperti seharusnya orang-orang yang sudah ditebus. Seringkali kami yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa, tapi kami masih terus tinggal di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sudah berpengharapan dan punya hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Seringkali kami mempertanyakan masa depan kami. Kami yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu berlimpah dan besar. Seringkali mungkin kami mempertanyakan, apakah Tuhan menyertai dan memelihara kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi demi pribadi. Sehingga kami boleh memiliki hidup yang baru itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan terus menyapa kami. Kami bersyukur Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Bahkan kami bersyukur minggu ini kami boleh mengambil waktu untuk dekat dengan Tuhan melalui persekutuan doa puasa ini.
Terima kasih Tuhan. Kalau besok kami akan memperingati Jumat Agung, siapkan hati kami. Supaya hati kami sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Kami kembali melihat kebaikan-Mu itu. Sehingga ketika kami merayakan Jumat Agung, kami bisa kembali berkomitmen. Kami mau hidup bagi Engkau. Kami mau memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup anugerah Tuhan ini. Dan ketika nanti kami merayakan Paskah hari Minggu, biarlah kami juga merayakan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kami sudah memiliki kemenangan itu. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Sertai mereka, kuatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur kita bisa mengikuti persekutuan doa puasa selama 4 hari. Besok kita merayakan Jumat Agung, hari Minggu merayakan Paskah. Selamat mempersiapkan diri untuk bisa memperingatinya. Terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Hidup sebagaimana seharusnya orang-orang yang sudah ditebus. Menjadi manusia baru, jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Ambil komitmen untuk hidup dengan serius mau mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.